Keistimewaan fikih. Sesungguhnya ilmu fikih adalah ilmu yang cukup istimewa, unik dan punya banyak kelebihan. Dan tidak seperti yang selama ini sering dituduhkan oleh musuh-musuh Islam, di mana niat dan tujuan mereka sejak awal memang tidak baik. Di antara keistimewaan fikih yang pertama, bersumber dari wahyu. Tuduhan para orientalis. Para orientalis dan sejarawan barat yang anti-Islam seringkali menghujamkan tuduhan keji kepada fikih dan para ulama fikih. Mereka menuduh bahwa ilmu fikih tidak lebih sekedar hasil karya para ulama yang ditulis jauh sepeninggal Rasulullah dan para khulafaur rasyidin. Lebih jauh, mereka bahkan sampai hati mencemooh para ulama itu sebagai para penjilat penguasa yang dibayar dengan harga yang pantas untuk melegitimasi kezaliman dan keangkara-murkaan para penindas rakyat. Mereka sering menghubungkan kelahiran ilmu fikih dengan masa kehidupan 4 imam mazhab, yaitu Abu Hanifah 70 sampai 150 Hijriah, Imam Malik 93 sampai 179 Hijriah, Imam Asy-Syafi'i 150 sampai 202 Hijriah, Imam Ahmad 164-241 Hijriah. Tuduhan seperti ini sayangnya disenangi oleh banyak mahasiswa muslim yang mendapat beasiswa untuk belajar di negeri para orientalis itu berteori, dan tanpa punya rasa kritis dan cemburu sedikit pun. Para mahasiswa yang lugu itu pun menjadi pemuja dan pembela pemikiran para orientalis, bahkan membanggakan diri sebagai murid dan kader mereka. Padahal ilmu fikih bukan karangan para ulama, juga bukan baru muncul di masa yang jauh dari Rasulullah hidup. Dan ilmu fikih tidak punya latar belakang kisah penjilatan kepada para penguasa. Keempat imam madhab itu tidak ada satupun yang menjadi mufti suatu kerajaan atau menjadi penasehat khalifah tertentu. Ilmu fikih adalah ilmu yang sudah ada di masa Rasulullah masih hidup. Pada dasarnya ilmu fikih lahir, tumbuh dan berkembang bersama dengan perjalanan dakwah Rasulullah dan para sahabat. Karena itu kita mengenal istilah fikih para sahabat. Misalnya fikih Abu Bakar, fikih Umar, fikih Utsman, dan juga fikih Ali. Sebab mereka ternyata memang ahli fikih yang juga sekaligus pengganti Rasulullah dalam memimpin umat. Sumber ilmu fikih juga bukan otak dan logika manusia belaka, tetapi sumber ilmu fikih murni Al-Quran dan As-Sunnah yang diterima secara muktabar dan kemudian dipahami dengan manhaj yang telah dibakukan secara ilmiah dan diterima oleh seluruh umat Islam. Fikih dengan hukum buatan manusia. Berbeda dengan undang-undang buatan manusia atau sering disebut dengan al-ahkam al-wadhi'iyah
yang bersumber dari akal dan nalar manusia. Fikih bersumber dari wahyu Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Setiap ahli fikih atau mujtahid pasti memiliki kemampuan mengambil hukum dan sumber fikih yang ada, dan mereka semua terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak satupun dari mereka yang hanya sekedar menuruti logika belaka atau sekedar berlandaskan kepada filsafat. Kesimpulan hukum yang dihasilkan merupakan makna turunan secara langsung atau sesuai dengan ruh syariat atau tujuan umum dari syariat Islam. Karena fikih adalah wahyu Allah, maka ia sangat sesuai dengan tuntutan manusia dan kebutuhan manusia secara keseluruhan. Sebab Allah adalah pencipta manusia yang mengetahui seluk-beluk manusia itu sendiri, baik yang lahir maupun yang batin. Allah menciptakan syariat yang lengkap mengatur seluruh bidang kehidupan manusia. Allah berfirman, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui dan Dia Maha Halus lagi Maha mengetahui? Al-Muluk 14. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu walahmul khinzir wa ma uhilla lighairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma dhakkaitum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil adlam dzalikum fisqun. Al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Faman itturra fi makhmasatin ghaira mutajanifin li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan yang disembelih untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Maidah 3. Jika dibandingkan dengan undang-undang dan hukum yang dibuat manusia, perbedaan antara keduanya sangat jauh, seperti bedanya antara pencipta jagaraya Allah dengan makhluknya yang kecil. Hukum yang dibuat manusia banyak kelemahan dan keterbatasan karena ia produk akal manusia yang serba terbatas. Akal manusia tidak mengetahui hakikat jiwa manusia dan kebutuhan dirinya sesuai dengan fitrah penciptaan yang digariskan oleh Allah, sehingga hasil pikiran manusia banyak yang tidak sesuai dengan tabiat manusia itu sendiri. Jalan satu-satunya adalah kembali kepada hukum yang diciptakan oleh Allah, Tuhan yang Maha Tahu tentang manusia. Yang kedua,
Di antara alasan fikih istimewa adalah mencakup semua aspek kehidupan. Dibanding dengan hukum-hukum lain, fikih memiliki keistimewaan yaitu bahwa ia mencakup 3 hubungan manusia. Hubungan yang pertama, hubungan manusia dengan Allah sebagai Tuhan satu-satunya. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri yang kedua. Dan yang ketiga adalah hubungan dengan masyarakat. Sebab fikih ini adalah untuk kepentingan dunia dan akhirat, kepentingan agama dan negara, dan untuk semua manusia hingga hari kiamat. Hukum-hukum fikih adalah perpaduan antara kekuatan akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Dari kesadaran jiwa, perasaan, tanggung jawab, merasa diawasi Allah dalam segala kondisi, penghargaan atas hak-hak, maka lahirlah sikap ridha, ketenangan, keimanan, kebahagiaan, dan kehidupan individu sosial yang teratur. Hukum-hukum terkait dengan hubungan manusia dengan Tuhannya seperti hukum salat, puasa, dan lain-lain. Sebagian ahli fikih menyatakan bahwa jumlah ayat yang berkenaan dengan ibadah ini ada 140 ayat. Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya seperti apa yang boleh ia lakukan dan apa yang tidak boleh, dari makanan, minuman, dan pakaian. Hal ini disyariatkan untuk menjaga diri manusia, akal, dan fisik. Untuk hubungan manusia dengan sesama diatur dengan hukum-hukum muamalat dan uqubat, hukum pidana, seperti jual beli, sewa menyewa, nikah, qisas, hudud, ta'dzir, peradilan, persaksian. Untuk itu dalam fikih ada 2 bab besar dalam fikih, yaitu hukum-hukum ibadah dan hukum-hukum muamalat, yaitu yang dijelas sebelumnya. Dengan demikian, fikih diciptakan untuk menjaga 5 prinsip dasar manusia, yaitu akal, agama, jiwa, agama, dan kehormatan. Maka fikih sesungguhnya ingin mencetak manusia yang religi, sehat akal, sehat jiwa, terhormat, suci hartanya. Dr. Wahbah Az-Zuhaili membagi hukum-hukum muamalat dibagi-bagi oleh ulama menjadi beberapa bab. Yang pertama, al-ahwal asy-syakhsiyah, yaitu yang terkait dengan keluarga, termasuk hukum-hukum pernikahan, talak, nasab, nafkah, warisan. Hukum-hukum ini bertujuan mengatur hubungan antara suami istri dan kekerabatan, yang lebih dikenal dengan hukum perdata. Yang kedua, al-ahkam al-madaniyah, hukum-hukum kemasyarakatan, yaitu terkait dengan transaksi personal berupa jual beli, sewa menyewa, pergadaian, kafalah, asuransi, kerjasama, hutang piutang, menepati janji. Hukum-hukum ini bertujuan mengatur hubungan personal dari sisi harta dan keuangan, sehingga hak-hak masing-masing terjaga. Yang ketiga, al-ahkam al-jinaiyah, hukum-hukum kriminalitas yang dilakukan oleh seseorang dan sanksi yang dikenakan. Tujuan dari hukum ini adalah menjaga eksistensi kehidupan manusia, harta, kehormatan, dan hak-hak mereka. Memberi kepastian hubungan antara korban kriminal dan pelaku kriminal, dan menciptakan keamanan. Dalam Al-Quran terdapat sekitar 30 ayat terkait hukum-hukum kriminalitas. Yang keempat, al-ahkam al-murafa'at, hukum-hukum peradilan, tuntutan hukum, persaksian, sumpah, dan lain-lain. Tujuannya